Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Fitriana. Saya sebagai seorang perawat HD yang memang masih di pelayanan. Kemudian juga saya di salah satu perusahaan HD juga. Selain di pelayanan, aktivitas saya selain untuk training, dinas di ruangan HD juga biasanya mengisi acara-acara seminar. Pada kesempatan ini channel pertama kita ya. Jadi saya ada 3 tim perawat HD juga. Ini kita diskusi sharing terkait HD. Jadi di 2021 ini, 2017 ini ada teknik HD yang update ya. Izin saya share screen. Nah ini sudah terlihat ya. Oke, ini waktu saya mengisi acara di Fitmas IPDI. Jadi ada namanya itu HDX atau hemodialisis expanded. Ini adalah kita diskusi ya secara sederhana. Jadi kalau berbicara HD di dunia itu peningkatan pasien-pasien HD itu cukup luar biasa banyak ya. Tapi bagaimana kita untuk bisa hemodialisis ini lebih efektif, lebih efisien dan tentunya lebih adekuat dalam pencapaian adekuasi dialisis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa terapi pengganti ginjal untuk gagal ginjal stadium akhir 5 dengan penurunan GFR itu kurang dari 15 ya. Kita tahu ada stage-nya, itu perlu terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal memang ada 3. Ada transplantasi ginjal, ada CAPD, dan hemodialisis. Pada kesempatan ini saya memfokuskan untuk membahas tentang HD. Nah, HD itu sendiri kita tahu ada beberapa komponen yang mendukung dalam tercapainya adekuasi dialisis. Salah satunya adalah membran filter ya. Nah, HDX sistem ini adanya di pemilihan membran filter. Kita lihat ya. Nah, ini selayang pandang dulu. Dulu tuh dialiser seperti ini loh bentuknya ya. Jadi dulu Dr. William Kolb ini menemukan dialiser bentuknya itu besar ya. Ini kita diskusi ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat, nanti saya respon ya. Di kolom chat YouTube ya, YouTube kita. YouTube kita namanya Mr. HD ya. Ini launching pertama nih. Ya. Nah, dulu nih dialiser ini dulu dalam bentuk yang besar. Ini namanya itu ada coil, parallel plate atau plate. Kemudian semakin ke sini semakin berkembang menjadi teknologi yang biokompatibel, lebih praktis, lebih higienis, dan juga lebih tentunya memiliki kelebihan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Nah, di apa namanya tuh di era 2017-2021 ini ada namanya HDX terapi. HDX terapi itu adalah membran filternya itu di atas high flux ya. Nah, ini selayang pandang. Dulu tuh mesin HD itu bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada yang seperti ini, lalu berkembang sehingga lebih bagus. Sekarang mesin HD itu udah banyak selling point-nya atau banyak kelebihannya ya. Jadi tinggal kita atau Bapak Ibu sebagai pasien dialisis itu taat dari segi aspek yang lain seperti contoh kecukupan gizi, ketaatan dalam menjalankan hemodialisis, kemudian juga dietnya, ya pembatasan dari minum dan buah-buahan. Nah kita lihat lagi nih HDX ini apa Kang Hari? Gitu. Nah HDX itu adalah tetap HD ya, hemodialisis expand kepanjangannya dari HDX ini. Jadi tindakan HD dengan peningkatan spektrum pengeluaran toksin molekulnya itu diperluas. Jadi tidak hanya molekul yang kecil saja, ada molekul kecil, sedang, dan besar melalui membran semipermeable. Jadi membrannya itu ada 3 jenis membran, 3 buah membran, namanya itu MCO, medium cut off, sehingga bisa mengeluarkan beberapa molekul yang sebetulnya harus dikeluarkan ya. Lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita mengenal ya secara awam, secara umum biar dipahami. Jadi kalau pasien HD itu yang dikeluarkan itu adalah toksin, ya kan? Toksin ini sebetulnya ada 3 jenis. Jadi berbicara toksin, ada toksin yang sedang dan besar. Kalau dalam jangka waktu menahun, contoh 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke depan,
itu dia akan menyebabkan inflamasi. Jadi tidak sekaligus, contoh ketika molekul yang kecil urium ya, contoh Bapak Ibu kalau urium, misalkan makan buah-buahan atau misalkan uriumnya tinggi, ya kan, pada saat itu akan efeknya sesek, kemudian gatal-gatal, kulit kering, dan lain sebagainya. Itu urium menyebabkan toksin secara umum seperti mual muntah, ya kan? Itu pada saat itu. Tapi kalau beta 2 mikroglobulin itu menahun. Kurang lebih misalkan 4 sampai 6 tahun ke depan, kok sudah ada 5 tahun atau 6 tahun dengan putaran kibinya itu tinggi, tapi kok ternyata saya masih suka gatal-gatal atau kram-kram. Itu bisa jadi karena endotoksin yang disebabkan molekul-molekul sedang dan besar ini ya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan berarti kalau kayak gitu eh, dengan dialiserlius itu jelek dong HD-nya. Tidak ya. Jadi intinya seperti ini, kan kualitas hidup seseorang itu tergantung dari diri seseorang itu. Jadi ada gizi, ada kesesuaian treatment time-nya, kenaikannya. Namun demikian, ketika misalkan pakai dialisernya itu baik mau single use mau reuse, contoh reuse, kalau SPO atau standar prosedur operasional reuse itu dilakukan dengan baik, itu bagus kok untuk kualitas adanya, yang penting taat. Namun demikian, di sini ketika kita berbicara molekul sedang dan besar, ini memang tidak mampu untuk dikeluarkan dengan dialiser yang surface area-nya kecil seperti low flux. Jadi ini sebetulnya penggunaan HDX dan penggunaan high flux itu fungsinya adalah untuk kualitas hidup pasien HD dalam jangka waktu panjang untuk mengurangi keluhan-keluhan secara klinis ya. Ini ada gambar sederhana. Nah, ini adalah gambar urium Bapak Ibu. Kalau diperkenalkan, aku adalah urium. Berat molekulku itu hanya 60 Dalton ya, itu satuannya. Aku termasuk molekul yang kecil dan aku bisa keluar menggunakan dialiser yang low flux ya. Nah, efekku toksin secara umum seperti gatal-gatal, pruritus dan lain sebagainya. Kalau dalam manusia, aku itu berbadan tubuh kurus. Nah, gitu ya untuk aku adalah molekul menengah sedang ya. Aku beta 2 mikroglobulin. Berat molekulku 12.000 Dalton. Tetapi aku hanya bisa keluar dengan menggunakan membran dialiser high flux. Ya, aku termasuk molekul sedang ya, dan aku tidak hanya menyebabkan toksin secara umum, tapi dalam menahun, aku biasanya menyebabkan toksin untuk inflamasi ke jantung, ke tulang, ke hati, dan lain sebagainya organ tubuh manusia yang menjalani hati. Dalam berat badan tubuh manusia, aku itu berat badan ideal. Tapi ternyata dia efek toksinnya tidak seperti berat badan orang ideal ya yang bagus ya. Ini apa satu lagi? Aku adalah interleukin 6. Nah, berat molekulku 25.000 Dalton. Aku termasuk molekul yang besar. Kalau dalam jangka menahun ke depan, aku tidak dikeluarkan, aku bisa menyebabkan kerusakan yang parah kepada jantung, hati, dan organ lainnya. Dalam bentuk manusia, aku adalah orang yang besar. Nah, gitu ya. Jadi ini sangat simpel sekali. Jadi kalau urium itu hanya bisa dikeluarkan oleh dialiser low flux, beta 2 dengan high flux, interleukin itu dengan tindakan HDF ya. Ada HDF yang menggunakan mesin khusus, tapi juga ada HDX yang sekarang lebih baik ya. HDX hanya mengganti filternya saja ya. Nah, begini. Ini penting ya, jadi Mas Hari tindakan HDX ini kan filternya saja diganti, jadi kita harus tanya kepada perawat ya. Indikasinya untuk pasien penyakit ginjal kronis dan akut, komplikasinya tidak ada ya, karena ini hanya dalam bentuk dialiser saja. Kendalanya memang harganya berbeda dengan harga dialiser biasa, tetapi di bawah HDF, tindakan HDF ya. Target capaiannya itu tentunya untuk kualitas HD lebih baik dalam jangka waktu lama. Nah, seperti ini ya gambarannya. Low plug itu hanya molekul kecil, high plug itu molekul sedang. HDF ini molekul sedang dan besar,
tetapi harganya lebih mahal karena harus pakai mesin. HDX ini molekul kecil sedang besar, tetapi dia harganya lebih ekonomis dibandingkan HDF. Nah, ini ya barangnya tampilannya seperti dia listrik biasa dan penggunaannya juga seperti biasa. Nah, ada tiga kenapa dia bisa mengeluarkan jenis kecil dan besar dan kecil, sedang, dan besar? Karena ada tiga membran di sini. Ya, tiga membran selektif mengeluarkan molekul tersebut. Ini dia yang saya jelaskan. Jadi, kalau HD itu dengan menggunakan dialisis low flux, itu hanya molekul kecil yang ini. Jadi sebetulnya kalau kerja ginjal ini ya, ginjal yang sesungguhnya namanya juga ciptaan Tuhan, kita tidak bisa menandingi. Kalau ginjal ini yang harus dikeluarkan ini semua ya tiap hari ya dalam tubuh manusia yang normal yang tidak menjalankan HD ini semuanya. Nah, kalau kita menggunakan dialiser low flux pasien HD itu hanya yang molekul kecil saja ya. Nah, yang high flux ini agak besar seperti beta 2 mikroglobulin bisa keluar. HDF kecil, sedang, dan besar, tetapi dengan harganya cukup mahal. Nah, HDX ini ya hanya dialiser HDX tadi, ada dialiser jenis HDX. Nah, itu bisa mendekati seperti ginjal normal. Semua zat-zatnya itu dikeluarkan kecil, sedang, dan berat, tetapi tetap mempertahankan albumin tubuh pasien. Nah, ini ya kalau berbicara terkait dialiser, jadi kalau di sini ginjal kita punya penyaringan tersendiri namanya glomerulus, tapi di sini adalah filternya melalui serat-serat dialiser kalau dialiser. Nah, bagaimana Kang Hari persiapannya? Nah, ini ya langsung ke persiapan saja. Nah, gampang kok. Yang penting diedukasi pasiennya, dialisernya dipasang seperti biasa, mesinnya mau pakai mesin apapun boleh ya. Jadi langsung dilakukan deh tindakan HD seperti biasa ya dengan kibi dan lain sebagainya waktu seperti biasa. Oke, itu pengenalan terkait tindakan HDX yang terbaru atau hemodialisis expand. Terima kasih banyak, sampai ketemu di channel berikutnya. Nanti ada update-update lagi terkait ilmu HD. Di subscribe ya, jangan lupa like, komen, nanti saya akan respon kalau ada pertanyaan terkait seputar HD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.